Sahabat budaya, badik adalah senjata tradisional dari Sulawesi Selatan yang digunakan oleh suku Bugis dan Makassar. Senjata ini berbentuk pisau dengan bilah pendek dan tajam serta sering dihiasi ukiran yang syarat makna simbolis. Selain berfungsi sebagai senjata, badik juga melambangkan kehormatan, keberanian, dan sering diwariskan sebagai pusaka dalam keluarga. Dalam budaya Bugis dan Makassar, badik memiliki peran penting dalam upacara adat dan dianggap sebagai bagian dari identitas serta kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun kini jarang digunakan sebagai senjata, nilai simbolis dan budaya badik tetap kuat dalam kehidupan masyarakat. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Baik sahabat budaya, dan seperti biasa di setiap hari Jumat itu jam 9 pagi hingga di jam 10 kurang lebih 50 menit ke depan ya, menemani Anda sahabat budaya di obrolan komunitas para pendakwah yang ada di Kota Makassar. Nah, kali ini bersama komunitas pendakwah keren. Ada Mi Ustadz siapa? Baim Daeng Tojeng. Oke, Assalamualaikum Ustadz Baim Daeng Tojeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Iya, baru sang ini ada yang pakai topi nah. Jadi ya sekarang ya seperti itu ya Ustadz ya, masih muda. Ini kan para pendakwah muda ini. Siap. Iya, harus apalagi komunitas pendakwah keren. Siap. Iya. Oke, jadi ini the power of ada-ada saja. Tapi memang lagi tren kisedengi tidak ada gitu. Istilah anak-anak. Iya, ada gitu. Kalau belum nanti itu ada saja. Iya. Baik Ustaz, silahkan Ustaz Mubayyinul Haq atau Baim Daeng Tojeng. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada, the power of ada-ada saja atau ada-ada jitu, ini memang trending topik. Hampir ketika kita membicarakan sesuatu yang sifatnya berat, bahkan agak mustahil, selalu jawabannya ada jitu. Kalau kita lebih dalam menelisik perkara ada jitu, sesungguhnya kan berawal dari kesimpulan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dan adalah satu kesalahan jika orang berlarut-larut dalam masalah lalu tidak membangun optimisme untuk menemukan jalan keluar. Karena tidak ada orang tidak ada masalahnya. Memang hidup ini tempatnya ujian, dan kadang-kadang salah menangani ujian itu bisa jadi masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji, tapi tidak selalu ujian berakhir dengan masalah. Ujian berakhir dengan masalah ketika istilah anak-anak salah picah, itu kadang-kadang menjadi masalah. Ya. Kan kadang-kadang sebuah ujian justru menjadi anugerah. Ya, beberapa waktu yang lalu Kakak, saya ketemu dengan orang yang sudah tua, dan di tempat ceramah saya itu dia yang mewakili keluarga. Mohon maaf, ini orangnya tidak ada giginya, sudah ompong karena sudah tua. Okay. Tapi saya salut luar biasa dengan pernyataannya, karena dia bilang, alhamdulillah selama 3 tahun saya tidak memiliki gigi. Ini adalah kenikmatan yang Allah cabut, tapi ada anugerah luar biasa yang Allah kasih. Selama 3 tahun ini saya tidak pernah merasakan sakit gigi. Oh, karena tidak ada gigi. Karena tidak ada giginya. Jadi selalu ada solusi yang membuat kita berbahagia, membuat kita senang. Sebenarnya tergantung dari cara menyimpulkan. Jadi ada itu sebenarnya ada 2. Iya. Pertama, masa bodoh, orang tidak mau usaha, ada gitu. Ini konotasinya negatif. Iya. Jadi orang seolah-olah tidak mau berusaha, tapi mengharapkan hasil yang banyak dengan dalil ada gitu. Okay. Ini bilang anak-anak ero ande te eco. Yeah. Yang kedua, ini bisa jadi konotasinya positif. Yeah. Selama kita meyakini bahwa sesungguhnya bukan kita yang menyelesaikan masalah, bukan manusia yang menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Dokter itu hanya kasih obat Kak, tapi tidak jamin kesembuhan. Konsultan kasih saran, tidak jamin pasti selesai itu solusi. Jadi kita ini berikhtiar, berusaha, yang menentukan itu bukan kita. Kita kalau mau usaha tak pasti berhasil banyak, cari uang dapat banyak, bekerja banyak dapat hasil banyak. Tapi kenyataannya Kak, ada orang setengah mati bekerja, bilang orang dari pagi sampai pagi tidak seberapa tonji hasilnya. Tapi ada orang Kakak tinggal di tidur-tidur dibawakan uang.
Kenapa nak bisa? Karena sakit di rumah sakit baru datang ke jenguk ki. Berarti di bawah kami duit itu. Di bawah ke patua. Oke. Iya, jadi memang the power of ada saja. Jadi semua permasalahan, semua pasti memang seperti tadi yang dikatakan bahwa kalau dokter kasih kita obat tidak dijamin sembuh. Ketika kita punya kasus pergi ke tempat konsultan ataupun ke polisi kemana yang sesuai dengan arah kasusnya ya dikasih arahan masukan. Jadi itu kita sebagai manusia ini tuh sebaiknya seperti apa ini Ustaz ketika menerima semua kasus masalah yang kita hadapi. Kan begini kakak, ini kan kejadian-kejadian yang kita alami sesungguhnya pernah terjadi di masa lalu. Artinya kita tinggal belajar dari senior-senior tak. Kalau kita tarik ke belakang, apakah ini terjadi di zaman Nabi? Mungkinkah terjadi di zaman Nabi Adam atau kita ke bawahnya lagi sedikit? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya ke Makkah. Saya mau jelaskan sedikit bahwa Makkah saat itu tidak seperti gambaran Makkah sekarang. Kalau sekarang pasti mau ki dari lagi sana pasti mau ki lagi toh. Yang dari umroh mau lagi umroh. Tapi kan kondisi Makkah hari itu tidak seperti dengan kondisi Makkah hari ini. Maka diabadikan kata-katanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ku letakkan keturunanku di rumahmu yang agung ini di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber makanan. Kalau Nabi bilang iklan sumber air sudah dekat, itu jauh sekali kondisinya dari Nabi Ibrahim. Betul-betul tidak ada jaminan kehidupan. Tetapi karena Nabi Ibrahim ini meyakini bahwa yang menyelesaikan masalah adalah Allah, maka Nabi Ibrahim berpasrah. Dan dari situlah kemudian doanya Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Dua doanya Nabi Ibrahim yang diijabah Allah. Pertama, dia minta sama Allah agar orang ini dijadikan hatinya condong ke Makkah. Hati siapa sekarang yang tidak selalu rindu ke sana? Yang tidak pernah saja rindu, apalagi yang pernah. Yang sudah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa agar penduduk Makkah itu dianugerahi dengan buah-buahan. Nah di sana kan padang pasir. Tapi kan Allah kasih buah-buahan dengan caranya Allah. Jadi sesungguhnya yang terpenting kakak begini, HP kita itu tersambung bukan karena jaraknya yang berdekatan, tapi karena jaringan mengizinkan untuk terkoneksi. Kemana pun dekat kalau tidak ada pulsana tidak akan terhubung. Bagaimana kita terhubung dengan sumber sinyal? Kenapa kita gelisah? Karena kita andalkan diri tak. Kita selalu bilang mampu, bisa aja kalau masalah begini. Masalah lebih besar lagi aku selesaikan. Kecil ini. Kita mengandalkan diri tak, padahal kita ini kan tidak punya kemampuan. Selalu kita bilang la haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatan sesungguhnya itu ketika kita betul-betul berpasrah kepada yang memiliki segalanya. Ya sama tonje kalau ada bos tak semakin patuh itu semakin nasuka, semakin loyal, semakin napelihara dan seterusnya. Maka sama juga dengan Allah, semakin kita berpasrah Allah itu senang. Semakin rajin kita minta Allah itu senang. Itu ada hadis kakak. Jadi Allah ini beda dengan manusia. Kita ini bagaimanapun royal tak sama orang. Kalau terlalu sering meminta bosan ton jadi lama-lama. Bahkan mungkin dibilang ada dekat tidak ada kuparutus ini kecuali kau. Sehingga mami mau diparutus. Tapi kan Allah tidak. Allah itu senang kalau kita minta. Ada hadisnya man la yas'alillahu yaghdabu alaihi. Orang yang malas minta Allah murka. Berarti jangan mengandalkan diri bahwa betul kakak. Saya mampu kerjakan ini padahal sebenarnya tidak ya. Ini sepertinya ada yang mau bergabung, silakan kami nantikan di 0811 400 9250. Jadi kita tidak boleh juga menyombongkan diri ketika ada kasus. Kita selalu merasa bahwa bisa aku selesaikan ini. Semua karena pertolongan Allah. Jadi kita harus berniat bahwa melalui pertolongan Allah kita bisa selesaikan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dari Bone ini. Bone. Siapa namanya? Bone Caming. Pak Bahar. Pak Bahar, apa yang mau ditanyakan Ki? Begini Pak Ustaz. Siap.
Ada katanya Pak Ustaz tadi, Iya. Nabi Ibrahim minta doa Iya. di bohong. Iya. Jadi bagaimana kalau ada orang Pak Ustaz minta doa di pohon kayu atau di pohon batu atau di pohon gunung, bagaimana apakah terima ke doanya orang seperti itu Pak Iya. Ustaz? Ya, tolong dijelaskan. Dari Bahat di Muara Camning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana bedanya itu memohon kidi Iya. pohon di gunung. Ya baik. Begini, Iya. kesalahan kita ini adalah tidak menemukan alamat yang tepat dari hajat kita yang sebenarnya. Wah. Contoh sederhana ini kakak. Mohon maaf ini saya disclaimer dulu bahwa kita tidak merendahkan profesi orang lain. Siap. Taruhlah ada orang dianggap dukun sakti, tinggal di gunung, di gua-gua, dianggap hebat ini dukun. Akhirnya orang datang ke sana minta kekayaan, minta uang banyak supaya bisa punya rumah mewah. Logikanya ini saja dukun tinggal di gua, ndak ada rumah. Baru kita datang minta uang yang banyak. Dia lalu dulu. Iya, bangun rumah yang memperkaya diri, bangun rumah yang layak dan seterusnya. Iya. Jadi masalah kita tidak selesai karena kita datang kepada sumber yang tidak menyelesaikan masalah. Ya, makanya kan Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala sisa yang paling besar. Kemudian orang-orang kembali dan bertanya, siapa yang hancurkan semua ini? Setelah dipikir-pikir kesimpulannya satu jin anak muda yang tidak senang namanya Ibrahim. Iya. Maka dipanggillah Ibrahim dan terjadilah dialog. Ibrahim kemudian berkata, saya tidak tahu apa-apa ini. Iya. Kenapa saya ditanya? Nah saya ini tidak tahu apa-apa. Itu yang tersisa yang paling besar. Mungkin dia ini yang iri sama yang kecil-kecil. Kemudian orang-orang bilang, bagaimana caramu berpikir ini? Nah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Masa bisa hancurkan temannya? Nah bilang Ibrahim di sini mestinya kau berpikir. Kalau dia saja tidak bisa selamatkan dirinya, bagaimana kau datang minta selamat? Iya. Jadi sama tonji orang yang mau selamat, mau bahagia, cara yang paling tepat adalah menjalani atau menapaki jalannya. Kasusnya tuh kalau mau bahagia baru yang kita lewati jalan yang mengantarkan kepada derita, tidak sampai kita. Tidak sampai. Nah bilang orang Arab turidun najata wa la tasluk masalikuha inna safinata la tajri 'alal yabas. Mau ku selamat, mau ku bahagia, bukan jalannya nu lewati. Itu perahu tidak berlayar di atas padang pasir. Ini mungkin bilang orang Bugis di Pasitin aja atau bilang orang tidak Makassar tidak sesuai dengan penempatannya. Betul. Bilang orang Makassar di Pasirata nih. Tempatkan pada tempatnya. Bahwa makhluk tidak kuasa, yang berkuasa adalah Allah. Sehebat-hebatnya orang, dia hebat karena diizinkan sama Allah. Makanya kan Nabi Musa saja yang merasa hebat disuruh berguru sama Khidir. Nabi Khidir ini kan tidak masyhur dan Nabi Musa bilang, ketika bertemu Khidir langsung Nabi bilang Khidir, kalau lagi tanjak-tanjak ndak bisa ku sabar. Nabi Musa, picapakna ini ikut nggak dulu. Jadi Allah tempat meminta. Gunung ciptaan Allah, batu ciptaan Allah, pohon-pohon besar ciptaan Allah. Bahkan orang-orang yang merasa hebat pun adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah izinkan. Kalau ini yang kita pegang, insya Allah the power of ada jitu menjadi lebih bermakna kakak. Jadi betul-betul bukan serampangan tapi betul-betul keyakinan bahwa Allah turut serta menjadikan segala sesuatu terjadi. Tapi kan ada ikhtiar tak, ada usaha tak dan seterusnya. Karena takdir itu sesungguhnya perpaduan antara hasil usaha dengan ketentuan Allah. Ikhtiar kita berusaha kalau mau kaya bekerja. Ketika kita berusaha Allah pertemu kaya ini takdir. Kita harus usaha untuk mendapatkannya. Jadi kesesuaian antara ketetapan Allah dengan usaha tak. Nah, makanya kan ada disebut qada dan qadar. Qada itu ketetapan, qadar itu takaran. Jadi bahasa Indonesia itu kadar. Ada ala kadarnya. Jadi seperti itu. Jadi datanglah kepada tempat yang tepat kalau kita ingin masalah kita terselesaikan. Oke, baik. Jadi sesuaikan apa yang jangan sampai tadi Bahar ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dipantaskan. Ya baik Ustadz,
Baim ya. Sebentar kita lanjut lagi, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku yang lemah, hina berumur muda, yang selalu melangkah ke jalan yang nestapa. Astagfirullah, astagfirullah. Sungguh tak pantas ku menyebut namamu. Aku sadar, aku hilang resah air mata hanya untukmu. Ya Allah, hanya dirimu-Lah yang bertakhta. Ya Allah, Kaulah satu dalam keberadaan. Sungguh ku ingin kembali ke jalanmu, ya Allah, karena hanya kepadamu aku memohon dan aku meminta. Karena ku tahu hanya padamu tempatku bernafas. Karena ku tahu hanya padamu tempatku kembali. Sungguh ku ingin kembali ke jalanmu, ya Allah, karena hanya kepadamu aku memohon dan aku meminta. Sungguh ku ingin kembali ke jalanmu, ya Allah, karena hanya kepadamu aku memohon dan aku meminta. Ya baik Sobat Budaya, masih bersama komunitas pendakwah keren ya. Keren toh jenain Ustaz. Oke, banyak tuh. Yang ke 1999 hari ini yang bilang Oh ini. Ya. Ini ada, saya baca kolom komentar dulu ini dari KPK Zona Takalar. Ini mau diprogramkan juga ini dari Takalar. Kalau Siap. Ustadz Baim dari Kabupaten Goa di. Goa, Kakak. ada Ustadz Ica juga ini Brocu. Broci. Iya, ada Ferry Fibriansyah. Maros. Oh, dari Maros ini ya. Oke, nah pakai topi nak kayak besongko. Ada tong waktu nah itu. Iya tahu. Iya. Nah ini sebagai Korda KPK Zona Kabupaten Goa ini apa ini kegiatan tak ini? Sebenarnya di KPK ini tidak ada ketetapan bahwa harus ada kegiatan yang seragam.
tapi semua Korda harus membuat kegiatan yang dilakukan rutin dan itu khasnya Korda masing-masing. Iya, baik. Kalau di KPK Goa itu kami menggalakkan namanya dakwah adventure kakak. Jadi kita ke pelosok-pelosok dakwah dan kita sasar waktu subuh, jadi namanya subuh adventure. Jadi teman-teman di KPK Goa itu setiap malam Ahad mengosongkan jadwal karena begitu amanat founder, ada satu hari untuk Allah. Jadi kalau 6 malam isi jadwal yang berbayar, malam Ahad itu mengosongkan jadwal berbayar. Jadi saya tuh kadang-kadang hadir di pelosok yang tidak ada sinyal padahal ada acara di gubernuran. Tapi saya lebih memilih ke pelosok kakak karena itu acara di gubernuran tidak napanggil juga. Ada. Percaya diri atau wah dikira dipanggil. Iya. Itu di gua yang aktif itu subuh adventure. Kadang-kadang juga kalau ada momen-momen tertentu kita tablik akbar. Kadang-kadang juga teman-teman dari KPK lain membaur ke KPK lain. Misalnya kadang-kadang Sobat Adventure dihadir teman-teman Takalar, kadang-kadang zikir di Makassar dihadir teman-teman Goa, kadang-kadang kegiatan di Maros dihadiri teman-teman dari Makassar dan seterusnya. Jadi kita sesungguhnya ini membangun asas kolaboratif. Ya, jadi tidak ada kehebatan, tidak ada Superman, yang ada itu super team. Yang ada itu super team. Jadi segala sesuatunya bisa berdampak besar kalau dikerjakan sama-sama. Dari kecil-kecil yang dikumpul jadi sesuatu yang besar. Dan itu dimulai dari kesadaran. Jadi di KPK itu ada slogan ikhlas ruhnya dakwah. Jadi dai-dainya dulu yang diajar ikhlas, baru mengajar umat ini ikhlas. Kalau dainya ikhlas, umatnya ikhlas, matching mini ikhlas, insya Allah tidak ada lagi yang perlu diperkarakan. Karena sama-sama ikhlas dan insya Allah buah dari keikhlasan itu adalah keberkahan. Dan selalu kak bilang deh gua kakak karena 3 tahun ini berlangsung Sobat Venture, ada teman-teman yang bilang, wah ternyata seluas ini gua, kurang jauh mainmu. Ternyata dengan bergabung di KPK ada lagi tempat baru yang dieksplor. Jadi biasanya kalau alam, misalnya kalau di Malino itu kita buat tagline-nya dakwah adventure dan rambah alam apa begitu. Oh berarti berdakwahnya di tempat alam begitu karena sesuai adventure. Kita datang ke masyarakat tapi konsepnya adventure. Kita melakukan perjalanan. Jadi tidak berlaku ini kak bagi orang yang jam 10 malam gelisah nih. Berhenti kok mengaku anak-anak adventure. Lemas sekali. Oh jadi mulai jam berapa itu jadi harus? Jadi kita kadang-kadang berangkatnya sore sampai di sana. Kadang-kadang ada kajian maghrib bincang-bincang dengan masyarakat. Siapa tahu bisa dikasih solusi. Tadi memberi saran tadi karena solusi dari Allah. Kita kasih saran apa kebutuhannya masyarakat yang bisa kita kolaborasikan dan seterusnya. Dan kita dapat banyak masukan dan kesimpulan bahwa ternyata dakwah ini begitu dibutuhkan oleh orang-orang pelosok. Tapi tanda petik terlalu bagaimana spesial sekali itu dakwah belakangan ini di telinganya orang-orang karena ada press list yang tidak bisa najangkau ke masyarakat tertentu sementara mereka butuh dakwah. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Para kita ini melalui radio juga yang di pelosok itu bisa dengarkan. Betul, alhamdulillah. Jadi kolaborasi dari RRI dengan komunitas pendakwah keren juga itu mudah-mudahan istilah istiqomah ada terus. Ada itu iklan kakak membuat mengalir sampai jauh. Kalau ini RRI menjadikan dakwah KPK semakin mengudara asal tidak menguap. Orang dengar kalau ini jadi jalan kebaikan luar biasa juga pahalanya RRI Pro 4 ini. Amin. Dan saya doakan Ustaz Irsad panjang umur karena dia yang inisiasi ini kegiatan kakak. Teta siapa? Teta Ica. Kodong berarti itu mulai masuk usia uzur ya. Tidak kakak. Jadi ada orang yang dituakan karena umur, ada orang dituakan karena persona. Dan personanya beliau memang layak dituakan. Ketua. Kan dia koordinator Makassar ya. Iya. Nah, ini kita kembali ke the power of ada-ada saja. Itu bisa jadi sebuah doa atau bukan ya? Gimana itu kan ada saja. Antara pesimisme atau kepasrahan tak berdasar. Semestinya menjadi harapan kebaikan. Baik. Bahwa kita betul-betul bertekad dan memaksimalkan ikhtiar, lalu kemudian bertawakal karena
keputusan terakhir kan di tangan Allah. Iya. Tapi keyakinan kita itu bahwa sesuatu yang ditakdirkan untuk kita pasti Allah tunjukkan jalannya. Ya, kakak ditakdirkan jadi penyiar, pasti belajar di awal sampai akhirnya jadi tidak langsung tidak ada yang instan, karena instan saja tidak instan. Ya, harus melalui proses. Jadi ada ayat alladzi qaddara fahada, Allah yang menentukan takdir, Allah juga yang tentukan jalannya. Jadi kita akan dituntun, jalan kita akan dipandu untuk sampai kepada takdir tak. Jadi tidak boleh kita pesimis. Ada tuh ku dengar kata-kata bijak kakak. Kenapa kita harus mundur dan memulai langkah kembali? Padahal boleh saja langkah kita tinggal beberapa untuk sampai kepada kesuksesan. Artinya mau makin sampai di ujung ini, tapi karena kita merasa gagal dan putus asa, kita mulai lagi langkah, akhirnya tambah jauh lagi space-nya. Jadi seharusnya kita mengambil langkah ke depan dengan berbagai cara ya. Dengan melewati rintangan, tantangan, dengan tadi optimisme, ada jitu. Ada jitu. Ya, ada jitu. Wah, ada juga siapa ini, Ardiansyah ini. Saat Ardiansyah di Pangkep ya. Iya, KPK Pangkep. KPK Pangkep, wah, andalanku deh. Ternyata ini KPK juga luar biasa luas ya. Dia secara nasional sudah ada di 18 provinsi. Kemudian kita di Sulawesi Selatan ini yang sampai sekarang aktif bergerak ada di 17 provinsi. 17 provinsi. Insya Allah Sulawesi Selatan, bagian selatan ini aktif berkegiatan. Ya. Dan itu tadi saya bilang Kak, ada ciri khasnya masing-masing. Jadi ada teman-teman yang mengisi satu hari dalam sepekannya itu zikir, mereka mengosongkan waktu untuk berzikir. Ada yang dakwah adventure tadi dan seterusnya. Jadi semua berkegiatan. Jadi kita ada di kurang lebih 17 kabupaten kota. Jadi itu yang adventure itu sebulan sekali atau setiap minggu? Setiap minggu Kakak. Wah, ini istiqomahnya tiap minggu ini. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan lancar selama 3 tahun. Kecuali Ramadan kami liburkan. Oke, ya difokuskan ya kalau Ramadan ya. Difokuskan isi jadwal. Jujur nah, di situ tahu ada pundi-pundinya ya. Iya, baik pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811400925. Ya, the power of ada-ada saja ini Ustadz Baim. Kenapa kita yang jelas kita berniat untuk baik ya. Ada-ada saja kan biasa itu, ada mau dibayarin nih, nah belum ada dana, pasti dibilang ya ada-ada saja itu. Kan itu tadi kakak tahu bahwa rezeki itu tidak selalu diukur dengan usaha tak. Buktinya ada orang tidur jadi bawah kesakit rumah sakit. Jadi datang ke jengguki. Iya. Oke, silakan mendengar tadi ada miss call ini 0811400925. Itu dia ramen atau ini yang di kolom komentar tahu. Iya. Nah di Kabupaten Goa KPK ada berapa banyak anggota di sana? Kalau anggota di Kabupaten Goa itu ada kurang lebih 30-an orang. Tapi kan iman itu Kak fluktuatif gitu. Artinya kadang-kadang banyak yang datang, kalau tidak ada uzurnya, kadang-kadang kalau memang ada uzur ya hanya beberapa yang datang. Tapi kita harus pastikan bahwa harus tetap berjalan ini kegiatan tidak dengan alasan banyak orang atau tidak banyak orang. Karena kalau tunggu banyak orang, Tapi secara keseluruhan kami ada kurang lebih 30-an orang, tapi volume kegiatan dan kehadiran itu fluktuatif. Kadang-kadang sekali sempat semua lagi, ramai sekali lagi. Kadang-kadang karena banyak yang berhalangan hadir jadi sepi lagi. Tapi kan sepi bukan alasan untuk meninggalkan perjalanan. Kan kadang-kadang sepi itu adalah tempat ternyaman untuk mendapatkan ketenangan. Iya. Luar biasa, mantap ini dari beberapa zona KPK, Takalar, Pangkep, koordinatornya juga Makassar ini luar biasa ini Ustadz Ica ya. Iya. Nah, mendengar silakan kita bergabung di 0811400925. Jadi kita mengawali menyebut ada-ada saja itu tapi niatnya yang baik ya. Betul. Iya. Jadi kalau jahat kita ada saja nanti tuna lihat. Bagaimana itu?
tidak boleh kita doakan orang kejelekan, tapi diyakini bahwa tidak ada yang kita lakukan kecuali pasti akan berbalas seimbang. Baik. Akan berbalas seimbang atau lebih. Kalau tiba-tiba ada orang kata-katai kita tidak dikenal, mungkin karena pernah kita kata-katai orang. Oh. Karena guruku berpesan begini kakak, apapun yang kita lakukan di dunia ini itu ibarat menanam benih. Dan itu pasti tumbuh. Pernah kita marahi orang tidak ada sebab-sebabnya. Akan ada satu waktu marahi orang tidak itu apa salah tak. Oh itu ada hubungannya ya Ustadz ya? Iya, jadi ada itu adalah upaya positif untuk melakukan hal baik yang tidak ditahu nanti apa buah kebaikannya ini. Tapi insya Allah ada saja itu. Misalnya ada orang tidak dikenal tapi mungkin ada kebaikan orang tua tak dulu. Wih, ternyata kau anaknya, wih di mana kau sekarang? Wih, bisa ku begini dan itu menjadi jalan kebaikan tak? Karena kita menikmati kebaikan yang orang tua tak tanam dulu. Mungkin orang tua tak juga tidak harap mudah-mudahan besok ini menurut ke anakku ini kebaikan, tapi ada saja. Ada saja kebaikan. Jadi Allah bilang dalam Quran begini, kalau di hatimu Allah tahu ada kebaikan, Allah hadirkan kebaikan. Jadi kalau mau kasih terbalik ini anunya, kalau tidak pernah dapat keadaan baik itu mungkin karena di hati kita juga Allah belum lihat ada kebaikan. Wah. Padahal itu kalau kita lihat mini bahwa luar biasa nih rajinnya pisau tapi masih ada tetap. Berarti dari hati ya ada kebaikan dan tidak kebaikan ini terlihat. Dan biasanya kak orang yang prinsipnya ada gitu justru hidupnya jauh dari masalah. Karena itu tadi keyakinannya bahwa Allah tidak akan mungkin tinggal diam. Kalau kita berbuat baik pasti balasannya kebaikan. Cuma kan tidak boleh juga konversi kebaikan yang dimaksud dengan kebaikan versi tak. Kan kita kadang-kadang kenapa hidup tak susah karena konversinya harus menurut tak begitu. Katanya sedekah dibalas 700 kali lipat. Tadi bersedekah kenapa nanti justru belum terbalaskan tidak ya. ada kembaliannya. Iya. Karena Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Boleh jadi Allah tidak kasih kita uang cash yang seperti yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan, tapi Allah kasih kita kesehatan yang nilainya lebih besar. Apa gunanya kita kaya misalnya kalau tidak bisa dinikmati? Kan ada dua golongan manusia secara garis besar kak. Ada orang yang bisa makan apa saja tapi tidak bisa beli. Ada orang bisa beli apa saja, tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Kira-kira kita kakak dipilih yang mana? Bisa makan deh. Bisa makan dan bisa beli. Tapi secukupnya saja disesuaikan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang the power of ada saja juga harus balance seimbang dengan kesyukuran ya, rasa syukur. Betul. Iya. Jadi keasikan gini Om. Masih ada kurang lebih 15 menit ke depan ini. Nah, the power of ada saja. Ini oke, kita terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo. Iya, dari siapa di mana Bapak? Dari Bahar kembali dari Cami boleh ini. Dari siapa? Ada orang masih Pak Bahar kembali. Masya Allah. Oke, Pak Bahar. Iya, silakan Ki. Begini Pak Ustaz. Kalau ada uang seumpama 50 juta, mana saja lebih afdal menyumbang di masjid atau dia bersedekah di orang miskin, tidak ada bapaknya atau tidak ada ibunya, orang tidak kuat bekerja. Mana lebih afdal Pak Ustaz? Menyumbang di masjid atau di orang miskin? Ya, saya gitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang realitas seperti itu, Ustaz. Banyak yang kita tidak bisa sebutkan juga bahwa dia miskin ya. Memang rata-rata masyarakat yang ke bawah itu ketika diberikan amanah pekerjaan, amanah kita sudah kasihan bahwa ini kepercayaan, amanah kepercayaan ini biasanya semakin ini tidak istiqomah, tidak gimana. Jadi itu memang mental ini hal yang sangat penting untuk dibenahi. Baik. Dan saya kira secara skala besar tinggi-tinggi mana ini. Udah dengar ke Ustaz Ica. Dan saya kira memang secara skala besar bahwa kehidupan berbangsa ini dibangun dari kesadaran. Baik. Itulah kenapa lagu Indonesia Raya kakak, bangun jiwanya dulu baru bangun badannya. Iya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangun badannya dulu karena banyak orang bahenol.
Ya, badan hebat otak nol. Wah, itu artinya ya. Tapi kalau jiwanya orang sudah tertata baik, insya Allah anggota gerak ini akan ikut menjadi baik. Jadi mentalitas. Ya. Dan kaya sebenarnya itu mentalitas. Mental juga. Ya. Cuma kan kita salah penempatan. Baik. Orang selalu menganggap bahwa bahagia itu gaya toh. Jadi kalau bagus di gayaan orang pasti di pikiran tadi bahagianya ini orang. Akhirnya kita berlomba membangun gaya. Ternyata gaya itu menguras biaya. Akhirnya tambah susah lagi. Iya. Mau ikuti tren, akhirnya dia harus ngutang. Nah bilang orang Makassar, naceki kalon gara-gara gayana. Dia tahan makan puasa-puasa dari makan enak gara-gara harus membeli sesuatu. Jadi memang perlu membangun yang namanya mentalitas. Tapi begini Pak. Membantu orang, memudahkan urusan orang juga itu adalah ikhtiar untuk mendapatkan bantuan dan kemudahan dari Allah. Ya kalau kita berbuat baik kemudian dia salah gunakan bukan urusan tak. Yang penting kita sudah berbuat baik. Makanya itu hadisnya Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau mau ditolong biasakan tolong orang. Kalau mau dibawa lebih relate konsepnya kakak. Jangan mengharap banyak tamu undangan tak karena banyaknya undangan yang kita sebar. Tapi banyaknya tamu undangan itu sangat ditentukan berapa banyak kita menghadiri undangannya orang. Iya. Itu sudah real itu nah. Real sekali itu. Real sekali banyak hasilnya. Tamuku ini karena 1000 undangan ku sebar. Pertanyaannya selalu juga datang ke undangannya orang. Itu. Kenapa kita diharap orang datang? Nampak kita tidak pernah kita datang. Jadi relate. Allah akan tolong kita kalau kita biasakan menolong orang lain. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, tentu jawabannya adalah mana yang manfaatnya lebih besar. Kalau misalnya ini orang bisa bekerja, bisa cari nafkah, kuat terus tidak tonjina miskin-miskin amat. Sementara ini masjid misalnya mendesak sekali pembangunannya dan itu danata sangat membantu sekali. Ya, dilihat mami mana yang lebih besar asas manfaatnya. Kalau selesai ini masjid banyak yang rasakan manfaatnya. Ini orang tadi misalnya person tapi kalau kita lihat mau menyembah di masjid, tapi di masjid tidak terlalu urgent juga. Bagus di masjid dan seterusnya. Mungkin kalau di store uang jadi kasji, tidak bergerak juga jadi pahala. Kan banyak juga masjid begitu kak. Sana jaina kasnah baru tidak terurus ke masjid. Tidak ada yang perutus ki. Jadi dilihat mami yang mana lebih besar asas manfaatnya. Kalau dengan membantu tadi orang ini lebih besar asas manfaatnya, karena ada orang kan terhalang dari ibadah karena faktor ekonomi kak. Misalnya dia sibuk bekerja, akhirnya repot kena rasa kadang kalau bolak-balik ganti baju baru kembali sholat bekerja lagi. Bisa saja pertolongan itu menjadi jalan bagi dia untuk khusyuk ibadah karena tidak terlalu nafikirin lagi finansialnya, terselamatkan dan seterusnya. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah, cuma kan kita harus melihat yang mana yang lebih priority. Dan priority itu bukan masalah salah benar. Sama jika kalau ke rumahku kak siang-siang, ku siapkan sirup dengan susu panas. Kira-kira afdolnya minum mana? Pasti sirup. Ke Bambang itu panas kimatar. Malam datang dingin, ku siapkan minuman yang sama. Afdalnya minum susu panas karena suasananya malam dingin. Tapi kan tidak salah tonji kalau orang minum sirup. Sesimpel itu sebenarnya kita berpikir. Cuma kan selalu kita mengharuskan ukuran baju tak cocok di orang. Nah, ini masalah. Jadi banyak yang seperti itu. Akhirnya persoalan afdal itu priority. Akhirnya kita selalu melihat bahwa itu begini ki padahal seharusnya tidak usah tidak salah juga. Tapi tidak salah juga. Tidak salah juga. Maksudnya itu orang tidak salah juga hanya karena tidak sesuai takaran dijadikan salah gini. Padahal tidak mesti Tidak mesti. Jadi jangan mengukur baju orang ke baju kayak saya ini ukuranku XX. Baru ukuran bajumu L. Jadi memang sudah tidak cocok. Padahal cocok tonjak pakai L, cocok tonjak pakai XL. Tidak ada masalah. Kenapa tidak menjadikan kesamaan jadi alasan kebersamaan? Padahal kan banyak yang bisa disama-samakan. Tapi kita selalu cari perbedaan karena memang kita senang gaya. Senang gaya. Penyakitnya sekarang orang senang gaya. Jadi itu Tommy fungsinya tahu dari komunitas para pendakwa keren ini sering mengingatkan kepada masyarakat diri sendiri juga utamanya. Itu paling penting. Jadi utamanya saya cerita ke Ustadz Baim, saya langsung kayak Masya Allah. Mengingat juga bahwa kayaknya memang saya pernah juga mengukur bajuku ke bajunya orang. Kan itu kita tidak tahu bahwa ternyata seperti ini. Nah jadi
mentalitas ini yang harus kita perbaiki dulu. Mental dan the power of ada-ada saja. Kan the power of ada-ada gitu, mental itu kakak. Mental tidak akan bisa positif pemaknaan ada-ada gitu di orang yang mentalnya rusak. Kayak bagaimana tahu itu Ustaz? Contohnya tadi dia hanya berpasrah lalu mengatakan ada-ada gitu. Iya, tidak bergerak. Tidak ada usahanya. Ya. Jadi ini saya baca buku motivasi. Iya, baik. Kenapa orang tenggelam? Ada yang bilang, kan datang ke berenang. Ternyata jawabannya bukan itu, karena dia hanya berdiam dan tidak bergerak. Meskipun tenggelam itu ada dua kak. Ada ada talam buruk, bilang orang Makassar. Iya. Ada tong yang talam batu ini baik. Langsung jauh kayak batu. Langsung tenggelam. Jadi orang tenggelam karena tidak melakukan pergerakan. Jadi kadang-kadang kita itu karena mager, malas bergerak, tapi mimpi-mimpinya tinggi. Karena anak sekarang kan begitu kak, tinggi mimpi-mimpinya, harapannya luar biasa, kemudian mengharapkan pengakuan, keakuannya luar biasa. Lihat anak-anak sekarang selalu mau mendapatkan pengakuan, tapi tidak tahu apanya ini orang mau diakui. Karena tidak ada langkah konkret yang menguatkan pengakuannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, misalnya dia foto di tempat brand kopi tertentu, seolah-olah mewah sekali ini barang-barang. Kenyataannya dia hanya bikin status karena di rumah aja bikin kopi biasa. Pencitraannya. Mendapatkan pengakuan. Nah bilang temanku jurus menipu lawan. Tapi sekarang itu the power status juga ini. Kan kita selalu dihadapkan pada pilihan. Kiri kanan itu kan selalu ada. Jadi tergantung kita mau maknai dia positif atau negatif. Tapi ruang itu selalu ada. Tidak bisa dan tidak mungkin serta tidak pernah hanya ada ruang. Karena memang pilihan hidup begitu. Iya, pilihan hidup ya. Iya, jadi mental ya. Saya langsung jadi menolong sesama ini juga harus kita ikhlas ya. Betul. Keikhlasan yang mesti dibangun juga ketika membantu atau mempermudah urusan orang ya. Betul. Kan ada juga orang katanya ikhlas tapi nabinya gitu kak. Kau itu dulu kalau bukan saya tidak begini kok. Untuk ku bantu kita harus siapa mau tolong ku itu hari. Saya tidak apa-apa ikhlas aja. Ikhlas itu kira-kira masuk kategori ikhlas atau jelas tidak ikhlas. Begitu. Iya. Jadi jelas tidak ikhlas. Jadi kita pendengar yang sudah mendengarkan ini juga harus menghindari kata-kata seperti itu deh. Iya. Cukup dilakukan kebaikan dan lupakan. Lupakan. Iya. Jadi apapun yang pernah kita tanam ya lupakan Kalau dia berbuah, hadiah toh? Iya. Betul. Karena kalau berharap sekali berbuah, nah ternyata tidak berbuah, kan kecewa. Pasti. Apalagi kalau itu Tommy dipelihara dan dikerjakan pekerjaan lain. Nah itu. Misalnya ada satu tanaman dandalkan sekali. Ini nanti buahnya luar biasa, bla bla bla. Harganya bagus, rasanya enak misalnya. Ini dipelihara, tidak tanam ke tanaman lain. Iya, itu terus Itu mami terus dijagai, ngutang maki untuk suburkan, misalnya, ternyata tidak berbuah. Kan rugi kecewa Jadi dirawat sekedarnya. Kalau bisa lupakan, bilang pernah menanam lah. Ya tidak usah disebut-sebut bahwa saya dulu itu begini, saya dulu ini begitu, dan seterusnya. Ya karena sekali lagi sayang amal-amal kita yang sudah lewat. Kalaupun itu membuahkan kebaikan, Allah tidak akan mungkin luput menilai kita. Kan itu Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Orang mengantuk makanya dia tidur. Tidur karena mengantuk. Nah Allah mengantuk saja tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Jadi dia menyaksikan semua. Jadi akan ada balasannya lah. Ada gitu. Iya, ada gitu. Iya, baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri ini the power of ada saja. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada pendengar ini. Iya. Iya, yang tadi perbaiki mentalitas tak. Karena kalau mental rusak, apapun jadi ikut rusak itu. Orang kalau mentalnya rusak dikasih uang tambah rusak dengan uang. Mentalnya rusak dikasih jabatan tambah rusak lagi dia. Jadi perbaiki mental tak.
dan selalulah meyakini bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Semua perbuatan baik kita itu akan kembali kepada kita. Kita ini hanya menanam dan segala yang kita tanam akan kita tuai suatu hari nanti. Baik. Hukum tabur tuai, Kak. Jadi kita tanam kebaikan tidak akan kemana-mana, itu akan kembali kepada kita. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Keburukan juga begitu. Jadi tidak ada balasan yang salah alamat dan pasti ada jitu. Ada jitu. Iya, jadi the power of ada saja harus kita niatkan ketika kita sebut itu harus dengan niat yang baik ya. Iya, yang positif. Oke, Ustaz, sebelum tutup bisa baca doa dulu ini mumpung hari Jumat barokah ya Ustaz ya. Iya, silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang banyak lalai darimu ya Allah. Permintaan kami luar biasa, tapi kami lupa memperbaiki hubungan kami kepadamu. Kami menyadari bahwa hari ini mungkin kami tidak seakrab saat kecil dengan orang tua kami. Kami mungkin banyak mengecewakan mereka ya Allah. Ya Allah, kalau kami diberi waktu, kami mohon kepadamu agar Engkau berikan kami kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Sukseskan kami ya Allah. Kami ingin membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, seringkali kami mengandalkan diri kami, kemampuan, kehebatan kami, padahal pada dasarnya kami tidak punya apa-apa ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang memiliki segalanya. Tidak ada daya dan kemampuan kami kecuali atas izin-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, hari ini kami mendapatkan amanah untuk sharing hari ini di Pro 4 RRI ya Allah. Kami yakin bahwa tidaklah kami yang berbicara lebih baik dari teman-teman yang mendengarkan. Engkau tahu kondisi hati kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, cintailah kami, ridhoilah kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Kau arahkan jalannya menujumu dengan caramu yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kami menginginkan surga, tapi terkadang perbuatan kami justru menggambarkan keenggangan kami untuk masuk surga. Ya Allah, tuntun langkah kami selalu, bimbing kami selalu, arahkan kami selalu. Tanpa bimbingan-Mu kami adalah orang-orang yang merugi ya Allah. Bimbing kami untuk selalu bertaubat. Kami banyak salah, kami banyak khilaf, kami banyak lalai. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Baim, sukses untuk komunitas pendakwah keren Sama-sama, ya Kakak. Sulawesi Selatan. Amin, amin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.